Film ini berawal dari seorang laki-laki bernama Farhan yang sedang menerima telepon di pesawat. Ia menerima kabar bahwa dia dapat menemui sahabat semasa kuliahnya dulu yang bernama Rancho. Karena begitu pentingnya sosok Rancho di mata Farhan, ia sampai harus menghentikan penerbangan dengan cara berpura-pura terkena serangan jantung. Setelah pesawat mendarat, Farhan pun langsung kabur setelah meyakinkan dokter bahwa dia baik-baik saja. Farhan langsung menaiki taksi dan dia menelepon sahabat lainnya yang bernama Raju. Raju yang masih tidur saat menerima telepon dari Farhan langsung terbangun kaget mendengar nama Rancho yang akan bertemu mereka di atas gedung kampusnya dulu. Namun setibanya di atas gedung, ternyata bukan Rancho yang menunggu mereka, tapi Catur yang merupakan teman satu angkatan kuliahnya mereka dulu. Catur mengingatkan taruhan yang mereka buat 10 tahun lalu semasa kuliah. Ia juga pamer kesuksesannya sekarang yang sudah mempunyai rumah, mobil mewah, serta dalam waktu dekat ini ia akan bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Fungsuk Wanru dengan nilai keuntungan jutaan dolar. Farhan dan Raju yang mengira akan bertemu Rancho seketika marah kepada Catur. Namun Catur bilang ia tahu bahwa Rancho sedang di suatu daerah di India yang bernama Simla. Dan ia juga akan menemuinya untuk pamer dan menandatangani sebuah perjanjian kekalahan kepadanya. Singkat cerita, mereka bertiga berkendara menuju Simla untuk menemui Rancho. Di sepanjang perjalanan, mereka mengenang kembali masa-masa setiap hari saat pertama kali Farhan tiba di kampus dan melihat papan pengumuman bahwa di asrama pelajar dia sekamar dengan Raju dan Rancho. Kemudian, seorang remaja menghampiri Farhan. Dan dia adalah pembantu di kampus tersebut untuk menunjukkan kamar para mahasiswa baru. Dia juga memperkenalkan namanya, yaitu Milimeter, karena badannya yang pendek dan kurus. Di tengah jalan, langkah Farhan terhenti melihat sekumpulan anak anjing, dan ia langsung mengeluarkan kamera untuk memotret anak anjing tersebut. Sebenarnya fotografi adalah bidang yang sangat Farhan minati, namun ayahnya menginginkan dia untuk menjadi insinyur. Sesampainya di kamar, Farhan bertemu dengan Raju yang sedang berdoa kepada para dewa. Milimeter yang sudah membantu Farhan pun segera meminta ongkos angkat barang. Di saat malam hari, para senior mengospek juniornya yang baru masuk kuliah, dan saat itulah pertama kali mereka melihat Rancho yang baru saja datang. Para senior yang melihat Rancho datang terlambat dengan kondisi yang masih rapi dan sedangkan mahasiswa baru yang lainnya sudah mengenakan celana dalam itu langsung menghampiri Rancho. Ia meminta Rancho membuka celananya. Tak sampai di situ, senior kampus pun langsung menuangkan air ke kantong celana depan Rancho. Rancho pun langsung membaca mantra Aliswell ketika keadaan sedang buruk. Namun saat senior itu lengah, Rancho langsung berlari masuk ke kamarnya. Senior itu pun mengancam akan mengencingi pintu kamar Rancho selama 1 semester jika dia tidak mau keluar dari kamar. Rancho yang ingin memberikan pelajaran kepada seniornya langsung mempunyai ide untuk mengalirkan arus listrik ke sendok. Dan saat senior itu mengencingi pintu, listrik langsung menjalan melalui air kencing dan ia pun tersetrum. Besok paginya, semua mahasiswa baru bertemu dengan rektor yang bernama Virus. Ia berbicara di hadapan semua mahasiswa bahwa mereka telah beruntung diterima universitas itu. Dia juga mengatakan setiap tahunnya ada 4.000 orang yang mendaftar dan hanya 200 orang saja yang diterima. Bahkan anaknya sendiri yang sudah mendaftar 3 kali pun ditolak dan dinyatakan gagal. Kemudian ia mengambil pena di kantong sakunya dan mengatakan bahwa benda tersebut adalah pena astronot, sebuah penemuan luar biasa yang menghabiskan jutaan dolar untuk menemukannya. Pena tersebut juga simbol kesempurnaan yang diberikan oleh gurunya dulu. Gurunya juga mengatakan, jika ada mahasiswa yang luar biasa, maka Virus harus memberikan pena tersebut. Namun selama 10 tahun Virus mencari mahasiswa yang luar biasa, tapi belum menemukannya sampai saat ini. Di hari pertama kuliah, Rancho senyum-senyum sendiri dan tidak percaya bahwa ia sedang berada di ruang perkuliahan. Dosen yang heran melihat wajah Rancho langsung bertanya dan meminta Rancho mendefinisikan apa itu mesin. Rancho menjelaskan bahwa mesin adalah segala sesuatu yang memudahkan kerja manusia, termasuk resleting.
Mendengar hal itu, dosen pun langsung marah. Dosen kemudian meminta Catur untuk menjawab. Catur pun menjawab sesuai dengan teks yang sudah ia hafalkan, dan dia dianggap sempurna oleh dosen. Ranco kemudian disuruh keluar dari kelas dosen tersebut. Namun sebelum keluar kelas, Ranco juga mendefinisikan buku seperti yang dilakukan Catur dan membuat dosen tersebut heran kepadanya. Sejak saat itu, Ranco lebih sering diminta keluar ruangan, namun ia selalu ikut kelas lain, dimanapun asal ia bisa belajar. Ranco orang yang tergila-gila dengan mesin. Kemanapun ia pergi, selalu membawa obeng dan apapun dia bongkar. Singkat cerita, tiba di pemakaman seorang mahasiswa yang bernama Joy. Dia gantung diri setelah tertekan dinyatakan tidak lulus oleh virus. Ranco mengatakan kepada virus, jika manusia bukan mesin yang dapat menahan tekanan terus-menerus. Dia juga mengatakan, jika ini bukan bunuh diri, tapi pembunuhan mental terhadap mahasiswanya yang selalu dipaksa. Keesokan harinya, Ranco mengganti isi pidato Catur yang akan dibacakan di hadapan para dosen dan menteri pendidikan di Hari Guru. Dia mengganti pidato tersebut dengan kata-kata yang tidak sopan, karena memang Catur ini tidak fasih berbahasa Hindi dan dia hanya bisa menghafal saja. Setelah peristiwa pidato itu pun, Catur marah besar dan bertaruh di atas atap gedung dengan mengatakan, 10 tahun lagi siapa yang akan sukses? चमत्कार बन गया। आदरणीय सभापति महोदया, उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। उपयोग घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। ने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। क्या लिख रहा है? I'll think of it every minute, every second of my life. Singkat cerita, Pia anak dari virus terlihat sedang dibelikan jam tangan baru oleh Suhas. Melihat Ranco lewat di depan toko, ia pun bergegas menghampiri Ranco dan meminta Ranco mengakui bahwa ia yang mengganti isi pidato Catur. Ranco pun mengakuinya jika dialah yang mengganti isi pidato Catur, dan dia juga mengatakan jika ayahnya mengelola kampus seperti mengelola bisnis, sehingga menghasilkan keledai seperti Suhas yang mengukur hidup hanya dari untung dan rugi. Ranco yang melihat Pia menggunakan jam tangan baru, dia punya ide. Ia melepas jam tangan Pia lalu memanggil Suhas dan mengatakan bahwa jam tangan Pia telah hilang. Dan lagi-lagi Suhas menyebut harga jam tangan dan memarahi Pia habis-habisan. Tak terima dimarahi, Pia pun langsung memutuskan Suhas dengan mengembalikan jam tangan sambil memakai keledai tepat di hadapan wajah Suhas. Setelah kejadian itu, Pia yang akan pulang dengan motornya dihentikan Ranco karena ayah Raju sedang kritis dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ranco memanfaatkan kode etik kedokteran yang tidak boleh berkata tidak kepada pasien yang membutuhkannya. Dengan terpaksa, Pia pun membantu Ranco dan pergi ke rumah Raju. Setibanya di rumah Raju, Pia pun memeriksa keadaan ayah Raju dan ternyata sudah kritis. Karena ambulan tak kunjung datang, maka Ranco memutuskan untuk membawa ayah Raju dengan menaiki motor milik Pia ke rumah sakit. Raju yang menyusul ke rumah sakit, dia memarahi Ranco karena membawa ayahnya ke rumah sakit menggunakan motor. Kemarahan Raju meredam setelah mendengar ucapan dokter bahwa kalau saja telat sedikit membawa ke rumah sakit, mungkin ayah Raju sudah meninggal. Akhirnya Raju sadar bahwa Ranco adalah sahabat yang selalu ada untuk dirinya. Kemudian Ranco juga berterima kasih kepada Pia dan mengucapkan selamat karena sekarang sudah bebas menggunakan jam tangan peninggalan ibunya. Pia pun kaget karena merasa Ranco begitu memahaminya, dan sejak saat itu Pia mulai menyukai Ranco. Besok harinya Pia membangunkan Ranco, Farhan dan juga Raju dan menyuruh mereka berangkat untuk ujian biar Pia yang menjaga ayah Raju. Ketika pengumuman ujian keluar, Raju peringkat kedua terakhir, sedangkan Farhan ada di peringkat terakhir. Mereka tidak menemukan nama Ranco di papan pengumuman. Mereka berdua pun sedih karena Ranco tidak lulus. Tapi anehnya, Catur juga sangat sedih setelah melihat pengumuman tersebut. Ternyata Catur peringkat kedua, dan yang ada di peringkat pertama adalah Ranco. Beberapa hari kemudian, sesi pemotretan kelulusan pun dilaksanakan. Para mahasiswa berbaris berdasarkan peringkat. Raju dan Farhan tentu saja di pojok belakang, dan Ranco di depan tepat di sisi kanan rektor. Dan di sebelah kiri rektor ada Catur dengan wajah sinisnya. Saat itu, Ranco taruhan dengan rektor bahwa pada wawancara kerja di kampus, Raju dan Farhan akan mendapatkan pekerjaan. Dan sang rektor pun bertaruh jika Raju dan Farhan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dan jika mereka berdua mendapatkan pekerjaan, rektor memerintahkan Govin asistennya untuk mencukur kumisnya.
Kembali ke masa depan, Farhan, Raju, dan Catur sampai di rumah Ranco di daerah Simla. Ketika mereka masuk ke rumah Ranco, ternyata ayah Ranco meninggal dunia. Kemudian mereka pun mendekati Ranco yang ternyata dia bukanlah Ranco sahabatnya. Tapi di dinding terlihat piagam dari kampus mereka dan fotonya juga sudah diganti dengan orang lain. Melihat itu, Ranco yang ada di foto tersebut menceritakan bahwa Ranco yang mereka kenal saat kuliah dulu adalah anak tukang kebun yang tinggal di rumah seorang bangsawan. Dia disuruh menggantikan Ranco sebagai mahasiswa agar mendapatkan gelar insinyur karena keluarganya telah banyak dibantu oleh bangsawan tersebut. Raju dan Farhan juga diberi petunjuk di mana dapat menemukan Ranco teman mereka dulu. Raju, Farhan, dan Catur pun bergegas melanjutkan perjalanan mencari Ranco. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa kuliah di saat mereka bertiga sedang mabuk. Di sana Ranco mengatakan jika Farhan harusnya menjadi fotografer, bukan insinyur. Sedangkan Raju terlalu penakut sehingga dia tidak fokus pada apa yang ia inginkan. Namun, Farhan dan Raju juga mengatakan jika Ranco juga penakut karena tidak berani menyatakan cinta kepada Pia. Akhirnya, mereka bertiga taruhan. Kalau Ranco berani menyatakan cinta kepada Pia, Farhan akan berani mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer. Dan Raju akan maju wawancara kerja di kampus tanpa rasa takut. Mereka pun menerima tantangan tersebut dan dalam keadaan mabuk mereka bertiga ke rumah Virus. Ranco menyatakan perasaannya kepada Pia dan ternyata waktu itu sedang ada Mona kakak Pia di kamar. Ranco menggenggam tangan Mona yang dikiranya adalah tangan Pia, padahal Pia ada di sampingnya. Tapi mereka berdua sengaja berdiam. Mona dan Pia yang tak tahan dengan omongan ngelantur Ranco, mereka pun bangun dengan ketawa melihat Ranco. Ranco pun kemudian meminta maaf pada Mona dengan mengatakan I swear, yang membuat bayi dalam perut Mona menendang-dendak. Setelah itu, mereka bertiga pun kabur dari sana. Namun Virus yang terbangun mendengar suara teriakan, Raju dan Farhan langsung bergegas lari. Dan Virus melihat wajah Raju di sana. Besoknya, Virus mencari Raju dan memanggil ke ruang rektor. Virus meminta Raju menulis surat untuk mengeluarkan dirinya atau Ranco yang keluar. Karena Virus tahu kalau tadi malam dia bersama Ranco. Raju yang dilema akhirnya mencoba bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 kampusnya. Ia mengalami lumpuh selama 2 bulan di rumah sakit akibat kejadian tersebut. Setelah mengalami proses pemulihan, Raju pun memulai wawancara kerjanya dan dia diterima. Farhan pun akhirnya juga memberanikan diri untuk mengatakan kepada ayahnya jika dia akan menjadi fotografer dan dia diperbolehkan. Akhirnya taruhan antara Virus dan Ranco pun dimenangkan oleh Ranco. Covid asisten Virus langsung mencukur kumis Virus dan hal itu membuat dirinya sangat marah. Virus pun bertekad menggagalkan ujian Raju dengan cara membuat soal ujiannya yang sulit untuk Raju. Pia yang mendengar hal itu langsung menemui Ranco dan memberikan kunci ruangan Virus untuk mengambil soal yang akan diberikan kepada Raju. Kita pindah lagi ke masa depan. Di perjalanan, Raju mengingat Pia. Raju ingin memberi kabar bahwa mereka sudah menemukan Ranco. Mereka pun langsung saja mendatangi rumah Pia. Dan di sana, ternyata Pia sedang melangsungkan pernikahan. Raju dan Farhan yang telah sampai di sana akhirnya berhasil meyakinkan Pia dan membawa Pia pergi dari pesta pernikahannya untuk menemui Ranco tanpa tahu Ranco sudah menikah apa belum. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa lalu. Virus yang curiga kantornya sedang dimasuki orang langsung menuju ke sana. Namun di sana sudah tidak ada orang, hanya mesin fotokopi yang masih menyala. Curiga dengan hal itu, Virus pun bergegas menuju ke kamar Ranco, Farhan, dan Raju. Di sana dia menemukan kertas ujian itu dan langsung memukul Ranco dengan payung. Bahkan, ia mengusir Ranco. Jika pagi hari Ranco masih ada di kampus, Virus akan melaporkannya ke polisi. Setelah itu, Virus pulang ke rumahnya dan bertengkar dengan Pia. Pia pun membongkar masa lalu tentang kakak laki-lakinya yang meninggal karena bunuh diri dan lompat dari kereta. Pia menjelaskan kepada ayahnya bahwa kakak laki-lakinya itu ingin menjadi penulis dan mencintai sastra. Namun Virus selalu memaksanya untuk terus mengikuti ujian masuk menjadi insinyur, sehingga kakaknya bunuh diri karena tekanan mental dan batin. Setelah itu, Pia langsung pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja. कॉपी बना जेरोक्स कॉपी बना जल्दी I will call the police. बस एक बार आप उसे कह देते कि नहीं होती इंजीनियरिंग तो छोड़ दे।
Saat Virus sedang meratapi kesalahannya, Mona kakak Pia merasakan jika dia akan melahirkan. Virus pun bergegas mengantarkannya ke rumah sakit. Namun karena cuaca waktu itu sedang badai besar dan banjir, membuat mobil Virus mogok di tengah jalan. Virus pun mencoba menelepon ambulan, namun ambulan pun terjebak banjir. Tanpa disengaja, Rancho yang akan pulang karena telah dikeluarkan oleh Virus melihat Mona yang terbaring lemas di dalam mobil dan sedang bicara pada Pia lewat telepon. Ia pun menyuruh Rancho lewat telepon untuk membawa Mona ke sebuah ruangan. Rancho pun kemudian membaringkan Mona di atas papan tenis meja. Kemudian, Virus yang datang tiba-tiba langsung memarahi semuanya. Yang terhubung melalui webcam langsung meminta ayahnya agar tidak ikut campur. Karena tidak mungkin Mona dibawa ke rumah sakit, maka Rancho dan teman-temannya harus membantu persalinan Mona. Di saat Pia menyuruh kakaknya terus mendorong bayinya keluar, kemudian Pia juga meminta Rancho untuk melihat apakah sudah ada crowning atau belum. Rancho ragu-ragu, namun Mona memintanya mengintip apakah kepala sang bayi sudah tampak atau belum. Dan ternyata belum crowning. Mengetahui hal tersebut, dia terus menyemangati Mona agar tetap mendorong bayinya. Teman Pia di rumah sakit pun memberikan saran agar persalinannya dibantu oleh vakum cup yang membantu menarik bayi dengan cara menyedotnya. Karena di sana tidak ada vakum cup, Rancho mengambil inisiatif untuk membuat vakum cup dengan vakum cleaner. Namun tiba-tiba listrik padam akibat hujan yang turun terlalu deras. Rancho segera membagi tugas kepada teman-temannya. Ia meminta Raju membangunkan semua anak asrama dan mengambil aki di setiap mobil. Lalu Milimeter diminta untuk mengeluarkan inventor yang dibuat Rancho di kamarnya. Sedangkan Farhan diminta mengambil vacuum cleaner di ruangan kerja rektor. Rancho pun segera merakit aki dan menyambungkannya dengan inventor sehingga listrik kemudian bisa menyala. Farhan yang datang dengan vacuum cleaner langsung diminta mengeluarkan blower pembersih kameranya untuk dipakai sebagai ujung penyedot vakum. Dan akhirnya, berkat bantuan Rancho, bayi itu pun lahir. Namun teman Pia bertanya, kenapa bayi itu tidak menangis? Dan ternyata bayi itu sudah meninggal. Mona yang melihat itu begitu sedih melihat anaknya meninggal. Lalu, Raju mencoba menenangkan dan mengatakan kepada Mona untuk bilang Aliswell. Dan ajaibnya, bayi itu menendang dan bayi itu hidup kembali. Setelah menyerahkan bayi itu kepada rektor, Rancho langsung bergegas pergi. Namun Virus mengejarnya dan di sana dia diberi kehormatan pulpen astronot oleh Virus sebagai mahasiswa terhebat. सब ठीक हो जाएगा मैं हूँ तुम्हारे पास ओके Damn you! तुम लोग कर क्या रहे हो? डैड बीच में बताओ प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस ओके मैं ये बना सकता हूँ आई कैन मेक इट कैसे? वैक्यूम क्लीनर सर वैक्यूम क्लीनर? यस सर वैक्यूम राजू हाँ सर स्विचेस ऑफ कर और इन्वर्टर को मेज में कनेक्ट कर ओके ये ले राजू राजू गेट ऑन द टेबल मुझे मुंह में हवा ब्लो करो ना चुप. All is well, बोल. All is well, बोल. All is well. Good study. Exam से पास होके यहाँ से निकल जाओ. Beberapa hari berlalu, pada sesi wisuda, Rancho pun menjadi mahasiswa terbaik dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun semua tak sadar kalau saat itu mereka terakhir kali melihat Rancho. Kembali ke masa depan, Raju dan Catur baru saja tiba di sebuah alamat sekolah yang didirikan oleh Rancho. Ia mencari informasi dan bertemu seseorang yang menunjukkan buku karya Farhan, blog Raju, dan helm milik Pia. Mereka tak sadar kalau dia adalah Milimeter pembantu di kampus dulu yang sudah tumbuh dewasa. Milimeter pun menunjukkan keberadaan Rancho saat ini dan mereka pun langsung menemuinya. Di sana Pia bertanya pada Rancho, apakah Rancho sudah menikah apa belum? Yang ternyata Rancho juga belum menikah karena masih mencintainya. Selama mereka reuni dengan Raju dan Farhan, datanglah Catur dengan pengakuan kekalahan yang harus ditandatangani oleh Rancho. Catur tertawa karena merasa menang, sedangkan Rancho hanya menjadi seorang guru anak-anak. Rancho disuruh menandatangani surat pernyataan itu, dan Rancho menandatanganinya dengan pena yang diberikan oleh Virus. Catur yang kaget mengambil pena itu dan bilang bahwa pena Virus hanya untuk pemenang, bukanlah yang kalah. Catur juga bilang ke Rancho
Kalau butuh uang donasi, telepon saja asistennya. Dan setelah itu, dia berjalan pergi ke mobilnya. Pia, Raju, dan Farhan pun bertanya nama asli Rancho, yang ternyata dia adalah ilmuwan sekaligus guru yang diinginkan oleh Jepang yang akan bekerja sama dengan Catur, dan namanya adalah Fung Suk Wangdu. Catur yang sedang berjalan ke mobilnya ditelepon oleh Fung Suk Wangdu yang membuat Catur sangat senang. Namun Fung Suk Wangdu mengatakan jika perjanjiannya gagal dan membuat Catur kaget. Dan setelah melihat ke belakang, ternyata Fung Suk Wangdu adalah Rancho yang baru saja menandatangani kekalahannya dengan Catur. Film pun selesai.